Hola bestinya kata Ani. Besti, Ani balik lagi bawa info terupdate dari pengajuan talak cerai Arya Saloka terhadap istrinya Putri Anne. Permohonan yang diajukan Babang Arya ke Pengadilan Agama pada 15 April 2025 itu sudah mulai disidangkan loh Besti. Sayangnya kedua prinsipal yakni Arya Saloka selaku pemohon dan Putri Anne sebagai termohon kompak mangkir hadir Besti. Dalam sidang perdana yang berlangsung pada 30 April kemarin, pihak Arya Saloka hadir ke persidangan hanya diwakili kuasa hukumnya Nova Rizky Triputra. Sementara itu Putri Anne yang juga nggak kelihatan muncul, bahkan tak mengutus kuasa hukum sama sekali. Alhasil pihak pengadilan terpaksa menunda jalannya sidang sampai 14 Mei mendatang. Baik ya, persidangan yang sudah terdaftar nomor 1208 seperti pernah diinformasikan, tadi pihak pemohon dan termohon secara prinsipal tidak hadir. Yang hadirnya hanya kuasa pemohon. Oleh karena itu maka persidangan perkara tersebut ditunda untuk kepentingan memanggil kembali termohon, ya, dan akan dilanjutkan kembali hari Rabu tanggal 14 Mei 2025. Bukan tanpa alasan nih Besti, sesuai prosedur pihak pengadilan agama memang biasanya mengagendakan mediasi untuk sidang pertama kasus perceraian. Maka dari itu kehadiran Arya Saloka dan Putri Anne ke ruang sidang menjadi hal yang penting untuk majelis hakim bisa memproses perceraiannya lebih lanjut. Lewat proses mediasi, pihak pengadilan berharap perceraian bisa dicegah dan Arya serta Putri bisa kembali rujuk. Jadi penundaan sidang itu hanya semata-mata untuk memanggil kembali termohon hadir. Dan jadi pada agenda sidang yang akan datang itu di samping memanggil pihak termohon, juga pihak pemohonnya juga melalui kuasanya wajib dihadirkan. Begitu prosedurnya, dan itu tujuannya kepentingannya untuk nanti mediasi. Karena tahap pertama adalah mediasi. Para pihak yang tidak hadir pada persidangan pertama itu, dia masih diberikan hak untuk dipanggil untuk yang kedua kali. Makanya itu agendanya pemanggilan pihak yang tidak hadir. Tapi karena kebetulan juga pemohon prinsipal juga tidak hadir, maka pengadilan juga memerintahkan melalui kuasanya untuk dihadirkan. Menghadirkan prinsipal itu tujuannya untuk mediasi. Seandainya pihak termohon nanti hadir, nah dengan dihadirkan pihak pemohon prinsipal nanti kan prosesnya mediasi seperti itu. Jadi intinya memanggil karena ketidakhadiran, tetapi kalau mereka hadir nanti adalah pada tahapan persidangan pertama adalah mediasi, seperti itu. Emang sih Besti, dalam sidang perdana kemarin kuasa hukum Arya Saloka, Nova Rizky, bilang kalau kliennya nggak bisa hadir di sidang perdana karena ada agenda lain. Tapi dia juga masih belum bisa memastikan jika kliennya pasti hadir di jadwal sidang berikutnya. Yang pasti ketidakhadiran Arya Saloka di sidang perdana perceraiannya dengan Putri Anne ternyata karena kesibukan pekerjaannya sebagai aktor. Diketahui di waktu yang hampir bersamaan dengan jadwal sidang cerainya kemarin, Arya Saloka malah memilih hadir di konferensi pers film terbarunya yang berjudul Sayap-Sayap Patah Dua. Nah sayangnya saat disinggung soal ketidakhadirannya di persidangan, Arya Saloka memilih untuk langsung bergegas pergi. Mungkin bentuk profesionalisme pekerjaan yang gak bisa ditinggalin ya Besti. Atau jangan-jangan emang sengaja mau menghindar dari agenda mediasi pengadilan. Ani gak ikut-ikutan ah. Jangan lupa untuk nonton. Terima kasih. Arya tadi sudah nggak datang sih ke Arya? Arya ya. Anyway, sikap Arya Saloka menghindar saat dimintai tanggapan soal perceraiannya dengan Putri Anne bukan cuma sekali terjadi Besti. Beberapa hari sebelumnya Arya Saloka juga pasang jurus kaki 1000 alias kabur dari kejaran wartawan saat dimintai keterangan soal gugatannya itu. Bahkan aksi kabur Arya Saloka itu sempat ramai dikomentari warganet saat viral di TikTok. Yang terbaik cuman Allah. Ya, update beberapa sekarang seperti apa mungkin kesiapannya? Seperti apa sih Mas Arya? Ya, masih ini travel aja lah. Kenapa baru menggugat sekarang sih Mas Arya? Iya, gimana Mas?
Emang sih Besti, gugatan cerai yang diajukan Arya Saloka ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan seolah menjadi jawaban dari isu gonjang-ganjing rumah tangganya yang sudah terdengar cukup lama. Di sekitar tahun 2022, Arya Saloka dan Putri Anne dikabarkan sudah nggak akur dan memilih untuk pisah rumah. Halo, saya Arya Saloka. Ya, istri saya. Hari ini kami hari Senin lagi sedang membuat paspor di kantor imigrasi Jakarta Pusat. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Di sini kami tidak perlu menunggu lama karena pelayanan sangat baik. Petugasnya pun juga sangat ramah, jadi semua bisa terlaksana dengan sangat cepat dan kondusif. Seperti itu. Jadi terima kasih. Imigrasi, terima kasih kantor imigrasi Jakarta Pusat telah membantu kami untuk membuat paspor. Semoga kantor imigrasi bisa terus sukses dan menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Amin. Di sisi lain, Putri Anne juga sempat beberapa kali memberi sinyal jika rumah tangganya dengan Arya Saloka memang tidak dalam kondisi yang harmonis. Bahkan perubahan penampilannya yang memutuskan untuk melepas hijab dikabarkan karena ketidakharmonisan yang terjadi. Halo, no sunshine for you today, gloomy. Betul hujan ya, Wak? Hujan-hujan tetap harus pakai lotion loh guys. Jangan lupa ya guys. Jangan mentang-mentang karena hujan, oh nggak ada matahari nih, enggak. Tetap aja. Nggak ada matahari juga tetapnya polusinya lagi nggak bagus, Wak. Kudu pakai lotion. Biar nggak kering. Karena Scarlett punya apa deh buat nggak kering? Vitamin E. Buat pencerahnya? Butetnya. Kayak ibu guru belum gua. Have a nice day. Kenapa sih Arya mulu yang dibahas? Kenapa sih Baba, kenapa? Gak usah dibahas-bahas. Ih, tanya mulu. Arya lagi jatuh cinta, alhamdulillah. Biarin deh, kayak orang gak boleh seneng. Lu pada aja emang yang ngizinin orang seneng. Biarin dia mau seneng, biarin. Gak apa-apa, dia mau seneng. Kasihan temen gue. Biarin dia mau seneng, biarin. Udah, diam, mingkem.
rujuk lu bilang rujuk, gue di blok. Apa yang rujuk, apa yang mau dirujukin? Rujuk tuh hubungan hati ke hati. Nih Instagram ke Instagram aja gue udah di blok, kagak rujuk tuh mereka. Tau gak lu, sesama platform aja kagak bisa rujuk. Apanya yang mau dirujukin? Gila ya, gila banget kayak gini-gini tuh gila, tau gak lo? Rujak kalau pakai sambal tak. Biasa aja gitu. Udah berapa tahun sih? Coba lu dari 2015 coba sampai 2024. Coba udah berapa tahun gua bersamanya? Coba berapa tahun? Coba dihitung. Lu pada aduh. Udah. Bapak itu sampai akhir ayat temenan sama gua, udah. Kalian gak akan pernah bisa bikin kita pisah sampai berantem, marah. Wih gila. Nggak bisa. Percuma. Nggak, kan gue bilang udah sendiri. Rujuk demi anak nggak mau nggak? Enggak. We are so good being friends ternyata. Ya udah, it's okay, fine. It's alright. Tuh 9 tahun kan ya nih, biarin lah. Udah deh. Udah dari pacar. Sampai suami. Sampai jadi teman. Udah. Lo mau ngapain? Mau ngomong apa? Gak bisa. Gak usah. Udah ikrip banget tuh. Udah ikrip. Mbak, kenapa hijabnya dibuka? Kenapa Mbak udah cantik pakai hijab? Kali karena cerai sama Arya Saloka ya. Jadi ya menurut lo kenapa? Ya iyalah karena gue cerai. Kalau gue masih jadi bini dia, gue pasti pakai lah. Tong. Isu yang berkembang retaknya rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne disebabkan dengan hadirnya orang ketiga. Nah, waktu itu nama Amanda Manopo yang jadi lawan main Arya dalam sebuah sinetron ikut terseret. Namun, pihak kuasa hukum Arya Saloka membantah kabar tersebut dan mengatakan jika gugatan cerai yang diajukan kliennya karena ketidakcocokan. Tidak ada isu orang ketiga. Ini benar-benar murni hanya hubungan mereka berdua yang merasa ingin bisa secara baik-baik demi kepentingan anak, tidak lebih dan kurang. Tuh Besti dengerin, gak ada tuh yang namanya isu orang ketiga, cenah Besti. Ya udahlah ya Besti, Ani mewakili netizen cuma bisa berharap doa yang terbaik untuk Arya dan Putri Anne. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.